sahabat Museum BI, jumpa kita di podcast Museum BI. Bareng saya Vika kali ini dan sahabat Museum BI, kita semua saat ini memasuki bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini seluruh masyarakat Indonesia, baik yang saat ini ada di Indonesia maupun tidak sedang berada di Indonesia, kita semua sedang berbahagia dan juga mengenang kembali masa-masa kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Oleh karena itu, di podcast kali ini kita akan menilik kembali cerita kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, menginfokan juga nih sahabat Museum BI, seluruh tim dan kru yang hari ini shoot, kita sudah melakukan swab pastinya. Oke, nah sahabat Museum BI, saya kali ini tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Mas Zainal. Halo Mas Zainal. Halo Mbak Pika. Sehat, kabarnya baik? Gimana Mbak Pika, sehat juga? Sehat pastinya. Teman-teman sahabat museum juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, Mas Zainal. Nah, Mas Zainal ini adalah sejarawan di Museum BI. Ini kita sering banget dapat informasi sejarah ini dari Mas Zainal dan juga tim sejarah pastinya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang ya Mas Zainal seputar detik-detik proklamasi di Indonesia pada tahun 1945. Kalau kemarin atau di episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang bagaimana sih proses persiapan perumusan naskah tersebut gitu dan prosesnya bagaimana. Nah, kali ini kita akan membahas cerita selanjutnya ya Mas ya, di mana kita akan membahas detik-detik proklamasi Indonesia. Boleh Mas Zainal diceritakan ke sahabat Museum BI semua? Jadi kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya sudah diperjuangkan lama ya, entah itu melalui perjuangan senjata maupun dengan hadirnya kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi ya gitu, dengan pencerahan dan emansipasi yang diperjuangkan. Nah, tapi untuk melihat detik-detik kemerdekaan Indonesia sebetulnya bisa ditarik dari saat Jepang dibom atom oleh sekutu ya, yaitu ketika tanggal 6 Agustus Hiroshima luluh lantai dibom atom dengan nama bomnya itu Little Boy. Kemudian tanggal 9-nya juga Nagasaki-nya, kota di Jepang juga dibombardir juga dengan nama bomnya adalah Fat Man. Nah, itulah yang kemudian Jepang kemudian merasa kewalahan, terdesak karena 80 ribuan jiwa meninggal, 35 ribuan juga luka-luka, sehingga tekanan sekutu itu yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu gitu ya. Nah, rupanya kekalahan Jepang oleh sekutu itu tidak terdengar ke Indonesia atau sengaja ditutup-tutupi supaya orang-orang pergerakan itu tidak mengambil momentum gitu. Yeah. Makanya tanggal 12 itu si Soekarno itu dipanggil ke Vietnam, ke Jenderal Trauci ya, penguasa Jepang di Asia Tenggara, supaya dia tidak mendengar berita itu di Indonesia gitu. Dia dipanggil oleh penguasa Jepang di Asia Tenggara, Soekarno-Hatta ya. Nah, tapi di dalam negeri pemuda itu mendengar berita itu dari Syahrir, karena Syahrir itu mendengar berita kekalahan Jepang itu dari radio BBC London gitu. Dia kemudian menyampaikan berita itu kepada pemuda. Nah, akhirnya pemuda merespon, dia konsolidasi rapat gitu, pemuda perapatan 10, kemudian ada pemuda revolusioner ya di laboratorium bakteriologi di Jalan Pegangsaan, rapat gitu sampai malam. Yang kemudian para pemuda ini tanggal 15 malam gitu ya, datang ke rumah Soekarno untuk meminta Soekarno mengumumkan kemerdekaan malam ini juga gitu ya. Nah, di sanalah perdebatan, tapi tidak lama kemudian Bung Hatta dan beberapa rekannya datang ke rumah Soekarno dan di sana terjadi lagi perdebatan singkat sampai kemudian Bung Karno marah gitu ya. Bahwa dia bilang, ini batang leherku, seret aku ke pojok dan tebaslah leherku jika kalian tetap memaksa untuk memerdekakan malam ini juga gitu. Kata Soekarno, kemerdekaan Indonesia sudah pasti, tinggal menunggu waktu. Kita tidak boleh tergesa-gesa sehingga meminimalisirkan resiko terjadi di kemudian. Harus hati-hati dan matang gitu. Nah, inilah yang kemudian munculnya perbedaan pendapat antara kalangan muda dan golongan tua tadi gitu ya. Nah, akhirnya tanggal 15 malam ya buntu, dan kemudian paginya setelah subuh atau menjelang ke dini hari lah, berarti tanggal 16 pagi ya, dini hari, itu para pemuda kembali ke rumah Soekarno untuk dalam tanda kutip menculik. Di sana Soekarni, ada Wikana, Khairul Saleh dan lain-lain, untuk membawa Soekarno, dan di rumahnya itu ada Soekarno, ada Fatmawati dan Guntur yang masih kecil itu dibawa gitu. Dan begitu pula Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan kendaraan truk gitu, truk terbuka gitu ya, supaya tidak dicurigai oleh patroli Jepang gitu ya. Nah, akhirnya di Rengas Dengklok itu mereka diasingkan dalam tanda kutip dalam satu tempat
Kenapa mereka dibawa ke Rengas Dengklok oleh pemuda? Tujuannya sebetulnya adalah selain ingin mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan segera, yang kedua adalah menghindari pengaruh Jepang kepada mereka. Karena Jepang selalu mengiming-imingi dan takut di kemerdekaan gitu. Dan para pemuda nggak mau merdeka, bangsa Indonesia harus merdeka dengan cara sendiri tanpa ada sponsor Jepang lah, intinya seperti itu ya. Nah, kebetulan tanggal 16 itu sebetulnya ada rapat PPKI gitu. Soekarno kan waktu sebagai ketuanya di gedung di Penjambon itu, ketika merapat kok Soekarno nggak ada, Soekarno-Hatta dan Bung Hatta nggak ada. Akhirnya Ahmad Subarno mencoba mencari tahu dan akhirnya dia menemukan informasi bahwa Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok gitu ya. Akhirnya dia kemudian bernegosiasi dengan pemuda dan akhirnya datanglah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Tapi di Rengas Dengklok terjadi perdebatan lagi. Untuk aspirasinya adalah pokoknya segera mungkin lah proklamasi gitu ya. Nah kemudian Ahmad Subarjo meminta Soekarno-Hatta harus kembali ke Jakarta. Saya menjamin kemerdekaan akan diproklamasikan besok tanggal 17 Agustus paling telat jam 12 siang gitu ya. Dan nyawa saya taruhannya, kata Ahmad Subarjo. Nah akhirnya dibawa tuh dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Nah setelah di Jakarta itu sudah malam, kan dibawa dari Rengas Dengklok sore tanggal 16. Sudah malam, setelah mampir ke rumah masing-masing, akhirnya Ahmad Subarno juga mencari tempat untuk membahas proklamasi itu. Akhirnya setelah kesana kemari dan akhirnya ketemulah rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah kepala Angkatan Laut Jepang di Jakarta gitu ya. Dan kemudian Laksamana Maeda kemudian punya simpati terhadap kemerdekaan, akhirnya mengizinkan. Tentu berisiko buat Laksamana Maeda karena dia membangkang perintah atasannya bahwa selama belum ada penyerahan ke sekutu, kondisi negara jajahan itu harus status quo, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh membuat keputusan atau apapun gitu ya. Dan masih dalam kekuasaan Jepang. Tapi Laksamana Maeda kemudian menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat rapat PPKI dan perumusan naskah proklamasi. Dan akhirnya para pemuda, anggota PPKI, Soekarno-Hatta, semuanya berjumlah 50 orang itu ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang sekarang jadi Museum Proklamasi. Dan disitulah kemudian dibahas bagaimana proklamasi itu disusun gitu. Wow, keren-keren. Ini kalau dilihat cerita atau didengar ceritanya Mas Zainal tadi tuh banyak sekali cerita-cerita atau drama ya sebelum kita benar-benar merdeka gitu, ada status quo dan lain sebagainya. Lalu Mas, mungkin ada nggak sih cerita-cerita unik di balik itu atau saat kita akhirnya merdeka atau saat diproklamirkan gitu? Ada cerita-cerita unik dan menarik gitu nggak Mas? Cerita uniknya itu misalnya tadi juga sudah ya, waktu pemuda ternyata sampai berdebat sengit, Soekarno sampai bilang lehernya. Ya itu juga saya baru tahu ya Mas. Ya kan? Kemudian dibawa sama truk ternyata gitu ya. Tidak terlihat. Terus kemudian saat di rumah Laksamana Maeda juga begitu. Jadi raut dalam catatan saya baca di catatan sejarah bahwa kan lantai 2 ya, dia turun dari lantai Laksamana Maeda itu dengan muka yang seperti menahan beban gitu ya, tapi dia tetap menjaga wibawanya. Nah ketika itu dia silakan untuk membuat teks proklamasi di rumah saya. Selama di rumah saya bertanggung jawab keamanan Soekarno-Hatta. Angkatan Laut Jepang akan bertanggung jawab, tapi di luar rumah saya tidak berani menjamin keamanan karena itu sudah di wilayah kekuasaan Angkatan Darat Jepang. Akhirnya di sana di teks proklamasi. Nah, teks proklamasi itu akhirnya disusun oleh Soekarno untuk paragraf pertama yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesianya. Itu disusun oleh Soekarno. Yang di bawah keduanya, hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dalam tempo singkat-singkatnya. Itu adalah usulan dari Bung Hatta. Jadi yang pertama adalah deklarasi kemerdekaannya, yang kedua adalah paragraf kedua adalah bagaimana urusan-urusan lain setelah kemerdekaan. Nah setelah itu beres, itu teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik ya. Nah yang unik itu kertas asli teks proklamasi itu kan banyak coret-coretan segala macam karena banyak masukan inspirasi, direvisi dan lain-lain. Setelah itu dirapikan, diketikan Sayuti Melik. Nah sebenarnya teks asli itu sudah dikual-kual, dikucuk-kucuk, dibuang ke tong sampah, ke tong sampah gitu loh. Tapi kemudian ini yang uniknya diambil oleh BM Diah. BM Diah ini tokoh pemuda wartawan di sana untuk
disimpan. Sebenarnya untuk disimpan aja untuk koleksi pribadi. Karena kenapa itu yang teks asli dibuang? Karena berpikir orang-orang tokoh-tokoh di sana berpikir karena sudah rapi ini diketik di mesin tik oleh Syed Melik gitu. Tapi kemudian yang unik adalah setelah itu yang kita kenal itu yang teks asli itu yang menjadi bukti sejarah yang otentik justru yang pakai tulisan tangan, yang coret-coretan, yang sekarang disimpan di gedung Arsip Nasional gitu ya. Nah itu terus setelah teks proklamasi disusun itu udah mau menjelang subuh dari malam udah menjelang subuh. Itu begadang 50 orang, ada pemuda, ada anggota PPKI di sana. Nah setelah selesai Soekarno Hatta makan sahur dulu karena waktu bulan puasa. Soekarno itu dia makannya roti pakai sarden sama satu lagi saya lupa. Pokoknya makannya seadanya. Setelah itu pulang dengan pengumuman bahwa nanti jam 10-nya harus kembali lagi datang untuk mendengarkan pembacaan proklamasi di lapangan Ikada awalnya. Tapi kemudian karena mengingat situasi keamanan, takut ada bentrok dan patroli Jepang masih warawiri gitu ya, akhirnya dipindahkan ke rumah Soekarno ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah itu di pekarangan belakang juga diadakannya untuk menghindari patroli. Betul. Nah yang unik itu yang kedua. Lalu gimana proses proklamasi itu? Ya udah, yang datang di sana itu mengabarkan ke sana kemari dengan alat komunikasi adanya, dengan beberapa persiapan seadanya sederhana. Sampai kemudian yang uniknya lagi itu tidak semua yang datang malam sampai menjelang pagi sampai subuh pada saat di rumah Maida itu datang lagi pada jam 10 itu. Karena mereka juga ada yang tidak datang. Kenapa? Karena ketiduran, capek, begadang gitu loh. Kayak Ahmad Subarjo yang berjasa mendatangkan Soekarno Hatta dari Rengas Dengklok juga nggak hadir karena dia kelelahan. Jadi bangunnya kesiangan gitu loh. Nah akhirnya jam 10 pagi. Uniknya lagi nih yang dramatis. Itu jam 9 itu Soekarno mendadak demam karena kecapean. Wah, sakit. Kata Soekarno badan saya pating gerges gitu. Bergerges ya bahasa Jawa ya. Nah, bahasa kemudian Jawa itu. Dokter Soekarno yang merawatnya yang di rumahnya itu menyarankan Soekarno istirahat dulu. Itu kemudian sampai setengah 10 detik-detik ya Mas ya. Soekarno masih di pembaringan, masih di kamarnya tidur karena demam. Tapi kemudian dia berusaha untuk kuat dan akhirnya mengganti bajunya dengan baju yang kita kenal di foto saat membaca proklamasi. Iya. Akhirnya coba untuk membacakan teks proklamasi bersama Hatta di sana. Ada para pemuda yang datang dan proklamasi juga setelah dibacakan itu upacaranya juga sangat sederhana. Pengibaran benderanya, bahkan tiang benderanya itu dari kayu yang mendadak dicari. Ditanam beberapa menit sebelum upacara pengibaran bendera proklamasi untuk proklamasi kemerdekaan. Bahkan konon katrol yang buat narik bendera itu dari bekas gelas minum sahurnya Muhammad Hatta di saat di situ. Jadi begitu sangat sederhana, menguras energi, dramatis tapi heroik gitu loh. Iya, karena dikenang loh Mas sampai betul. Sekarang ya. Dan ini tidak banyak diceritakan di buku sejarah. Ya. Jadi antara tanggal 15 sampai tanggal 17 itu banyak peristiwa yang begitu luar biasa, dramatis dan heroik. Perbedaan pendapat itulah yang kemudian tanggal 17 Agustus kemudian dijadikan hari proklamasi kemerdekaan dan akhirnya hari HUT Indonesia. Dan itulah bersejarah banget ya keputusan pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta atau golongan tua untuk segera memerdekakan. Kalau enggak, kita bisa merdeka lewat sponsor Jepang dan entah kapan gitu loh. Iya, apalagi mereka sedang lemah ya Mas ya. Ada sekutu juga yang bisa ada kemungkinan untuk datang dan kembali menguasai. Lagi. Wah, benar-benar ya banyak kemungkinan, banyak hal-hal yang bisa saja nih seketika membatalkan proklamasi kita gitu. Tapi karena kegigihan, kekuatan, bahkan Pak Soekarno aja yang lagi demam sakit, dia berusaha kuat, berusaha gagah mengganti bajunya untuk bisa
memproklamasikan Indonesia pada kala itu. Sahabat Museum BI, banyak sekali cerita-cerita unik, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang bisa membatalkan proklamasi Indonesia. Lalu Mas, saya kepo dan sekaligus ini menjadi pertanyaan penutup ya Mas Zainal. Saya pengen tahu setelahnya ini agenda yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu bagaimana, seperti apa untuk mempersiapkan Indonesia yang sudah benar-benar merdeka. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, jadi besoknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu bersidang. Sidang yang pertama itu tanggal 18 Agustus, yaitu menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama adalah menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Yang ketiga adalah membentuk KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk menggantikan fungsi sementara parlemen sebelum dibentuk, gitu ya, atau MPR DPR sebelum dibentuk. Nah, besoknya tanggal 19 Agustus itu sidang kedua PPKI yang kemudian menghasilkan keputusan. Yang pertama adalah membagi pemerintahan daerah menjadi 8 ya, di Indonesia setelah merdeka itu. Yang kedua menetapkan 12 departemen atau kementerian. Ya. Jadi itu, dan tanggal 22 Agustus itu sidang ketiga itu menghasilkan 3 keputusan lagi. Yang pertama, keputusan penting ya. Yang pertama adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah membentuk KNIP di daerah. Jadi agenda setelah proklamasi kemerdekaan adalah menyiapkan alat kelengkapan untuk sebuah negara yang bermerdeka, gitu. Jadi itulah yang kemudian dilakukan oleh para pendiri bangsa kita di masa itu setelah kemerdekaan. Melakukan rapat-rapat, konsolidasi, dan upaya-upaya untuk memperkuat negara yang baru merdeka itu, yang baru lahir itu. Wow, keren-keren Mas. Banyak sekali persiapan bahkan sebelum merdeka. Banyak tapi disingkat ya, karena waktunya sangat singkat ya, memanfaatkan momentum juga pada waktu itu. Oke, terima kasih Mas Zainal sudah bincang-bincang kembali di podcastnya Museum BI. Ya, senang sekali kita bisa dengar kemudian refresh lagi bagaimana sih masa-masa sebelum kita merdeka dan juga saat atau detik-detik saat kita merdeka gitu. Wah, Mas Zainal, kita sama-sama mengucapkan ya, ini khususnya perwakilan dari Museum Bank Indonesia. Kembali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Indonesia. Semoga semakin jaya, makmur, dan kita masyarakat juga semakin bisa bekerja sama ya, Mas, untuk membangun Indonesia lebih dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih sahabat Museum BI yang telah setia mendengarkan podcastnya Museum Bank Indonesia, dan kita pasti akan datang lagi di podcast-podcast lainnya dengan info menarik juga pastinya. Ada Mas Zainal juga pastinya nanti. Dan sahabat Museum BI tetap jaga kesehatan ya, karena masa-masa ini semakin sangat sulit untuk kita semua. Kita saling menjaga kesehatan dan kita saling menjaga satu dengan yang lainnya untuk bisa tetap sehat. Ya, oke. Terima kasih Mas Zainal. Sama-sama. Terima kasih sahabat Museum BI, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.